Pemirsa, sebagian publik di media sosial sedang hangat memperbincangkan potensi kandungan berbahaya dalam galon air mineral yang telah kadaluarsa. Hal tersebut dapat berpotensi membahayakan kesehatan jika larut ke dalam makanan atau minuman. Lantas, apa bahayanya jika menggunakan galon air mineral yang kadaluarsa? Seperti apa efek sampingnya bagi kesehatan? Simak informasinya bersama praktisi kesehatan masyarakat Dr. Ngabila Salama yang sudah hadir di studio Hidup Sehat pagi ini. Selamat menyaksikan. Halo, selamat pagi pemirsa. Senang sekali rasanya tentunya di pagi hari ini dapat kembali lagi menemani Anda dengan serangkaian informasi seputar kesehatan. Kali ini bersama saya Rehana Mezia. Nah pemirsa, akhir-akhir ini di sosial media banyak sekali sebagian publik yang memperbincangkan mengenai potensi adanya zat berbahaya yang terdapat di dalam galon air mineral. Nah tentunya ini pemirsa, jika luruh di dalam air kemudian kita konsumsi ke dalam makanan dan juga minuman, dapat pemirsa ini tentunya memiliki efek samping terhadap tubuh kita. Nah untuk membahas mengenai hal tersebut, sudah bersama dengan kami di pagi hari ini ada Dr. Ngabila Salama selaku praktisi kesehatan masyarakat. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Mbak Re. Kesehatan semangat tentunya ya di pagi hari ini. Nah sebelum kita mulai nih dok, kita juga perlu ingatkan kepada pemirsa nih kalau kita juga membuka konsultasi online secara gratis. Caranya cukup mudah pemirsa, ini tinggal memberikan langsung saja pertanyaan Anda, ditulis pertanyaan Anda di kolom komentar di Instagram kami @hidupsehattv1. Nanti Dr. Ngabila akan membantu untuk menjawab di segmen terakhir. Nah dokter, ini kita langsung saja nih ke fakta ataupun mitos. Ya. Mengkonsumsi air dari galon yang rusak ini dapat menyebabkan gangguan pencernaan seperti mual, diare dan juga muntah. Fakta ya dok ya? Fakta banget. Kenapa nih dok? Ya, jadi memang kalau seandainya kita mengkonsumsi galon yang dia pertama umurnya sudah lebih dari 1 tahun, sudah dipakai lebih dari 40 kali, atau dia juga rusaknya itu bisa ada seperti goresan ya, ataupun berubah menjadi warna menjadi lebih keruh ya, lebih kekuningan dan lain sebagainya. Itu bisa ada beberapa zat. Yang pertama bisa BPA, apalagi kalau dia ada pemanasan, ini BPA. Yang kedua itu juga bisphenol A ya. Yang kedua mikroorganisme seperti bakteri, Escherichia coli, Pseudomonas, lalu juga ada jamur ya. Lalu juga yang ketiga itu juga bisa jadi ada mikroplastik. Nah itu semua menyebabkan masalah secara akut maupun kronis, jangka pendek, jangka panjang. Jangka pendek yang pasti pertama gangguan pencernaan, mual, muntah, mencret ya, lalu juga bisa juga gangguan ke sistem saraf pusat seperti pusing ya, lemah letih, lesu seperti itu. Dan jangka panjangnya ini yang berbahaya. Bisa dari mulai kanker ataupun gangguan metabolik atau sirkulasi ya, seperti hipertensi ya, seperti itu. Dan yang terakhir gangguan hormon, pertumbuhan, perkembangan, bahkan sampai ke pasangan suami istri itu bisa infertilitas atau ketidaksuburan. Karena adanya masalah hormon tersebut. Nah itu yang harus kita benar-benar hindari dari galon-galon yang tidak layak untuk dikonsumsi ini. Artinya ini fakta ya dokter ya? Iya betul Nah banget. ini juga kita ada pertanyaan lainnya nih dok. Apakah secara fisik ini dapat terlihat kalau misalkan galon ini berbahaya dan misalkan tidak boleh untuk kita konsumsi? Tapi jangan dulu dijawab nih dokter Ngabila, karena pemirsa Hidup Sehat akan kembali menemani Anda usai jeda. Tetaplah bersama kami sesaat lagi. Kembali bersama kami pemirsa di Hidup Sehat, masih bersama dengan Dr. Ngabila di sini. Kita akan kembali lagi membahas seputar fakta ataupun mitos. Nih dok, jika misalnya galon air yang digunakan ini sudah lebih dari 2 tahun, nah ini dapat beresiko untuk meluruhkan zat BPA ke dalam air, yang kemudian juga zat BPA tersebut ini dapat mengganggu fungsi hormon dan juga memicu penyakit kanker. Mitos atau fakta ini dok? Ya fakta banget ya teman-teman semua, karena memang jumlah yang sering dipakai berulang kali di atas 1-3 tahun ya, average-nya 2 tahun, lalu juga pemakaian lebih dari 30-40 kali, itu otomatis apalagi ada pemanasan juga ya, itu akan memicu degradasi daripada si galon untuk mengeluarkan BPA atau bisphenol A ya, yang mana itu nanti akan bisa sangat berbahaya tadi secara akut dan kronik. Dia punya masalah terkait dengan sistem pencernaan, bahkan jangka panjangnya itu secara metabolik dan juga hormon, gangguan pertumbuhan, perkembangan, bahkan kesuburan, dan bisa juga memicu kanker. Wah, nah ini kita juga harus tahu nih dok, tadi kan kita juga sempat menyinggung mengenai BPA. Sebetulnya BPA ini apa sih dok? Ya, jadi ini adalah zat yang ada di dalam suatu plastik ya, yang ini juga kadang-kadang oleh masyarakat itu tidak bisa dikenali dengan khas karena memang harus ada sertifikasi
ya yang memang melabelkan bahwa suatu produk plastik itu BPA free ataupun tidak. Betul. Nah, karena kalau seandainya dia tidak kalau seandainya masih mengandung BPA, itu harus ada pengawasan yang lebih ketat ya, apalagi kalau misalnya dia ada pemanasan, karena itu dari segi bau, rasa dan lain sebagainya itu nanti akan berubah dan itu sangat membahayakan kesehatan. Gitu. Jadi dia itu muncul karena proses degradasi dari si plastik ya yang ada dalam galon dalam hal ini, yang itu akan bercampur dengan air minum dan itu tertelan oleh kita. Nah, itu yang sangat berbahaya sekali. Tadi menyebabkan jangka panjangnya bisa sampai ke gangguan hormon sampai dengan kanker. Jadi sebenarnya zat yang melekat pada plastiknya ya, pada plastik. Okay. Tapi bedanya dengan mikroplastik yang kemarin juga sempat viral juga katanya ada di air hujan. Ini bedanya apa dengan BPA nih, Dok? Nah, kalau mikroplastik itu dari biasanya asap ataupun pembakaran daripada sampah-sampah plastik. Oke. Jadi bagaimana pembakaran sampah plastik, bagaimana juga penggunaan bahan-bahan plastik di alam ini ya, terutama di di masyarakat ya, itu kalau kita bilang sisa-sisanya atau residunya, nah itu menyatu dengan air, tanah, sehingga ketika hujan itu terbentuk, menguap gitu ya, itu partikulat dari mikroplastik yang ada di udara, di air, itu ikut menguap, ya terkondensasi sampai akhirnya turun hujan. Nah, hujan itu mengandung mikroplastik. Jadi itu seperti residu atau buangan yang dampak dari kelalaian manusia yang saat ini bakar sampah, sampah plastik, pakai produk plastik. Gitu. Oke, kita juga akan kembali lagi nih ke mitos atau fakta nih, Dok. Kalau misalkan seseorang dengan kadar BPA yang tinggi di dalam tubuhnya, ini memiliki resiko besar terhadap penyakit jantung, kemudian juga tekanan darah tinggi, bahkan serangan jantung. Mitos atau fakta ini, Dok? Fakta banget. Fakta juga. Jadi memang sangat disayangkan penelitian biologi molekuler terkait dengan BPA ini masih rendah. Apalagi hubungan kausatif atau sebab akibat yang secara langsung menyebabkan itu, ya. Jadi mungkin baru ada beberapa studi di luar dan itu memang sudah ada efeknya, baik itu ke hewan maupun ke manusia. Dia memiliki kadar-kadar tertentu yang sudah di atas ambang normal pada manusia berdasarkan kilogram berat badannya. Dan itu tentunya karena tersirkulasi di darah dengan banyak kadar BPA atau bisphenol A itu, nah itu yang akan membahayakan kesehatan. Oh, sangat berbahaya artinya ya, Dok? Tidak boleh melebihi kadar tertentu per kilogram berat badan manusia. Oke. Nah, tapi tadi juga kita ada pertanyaan yang menggantung nih, Dok. Apa sih sebetulnya ciri-ciri galon mungkin secara fisik yang sudah tidak layak untuk kita minum ataupun digunakan untuk memasak? Oke, Mbak Rey, itu tentunya bisa kita lihat bagaimana dari tampilannya ya, artinya dari segi yang dilihat, yang dicium dan juga yang dirasakan. Ya, yang dilihat tentunya pasti galon itu akan banyak garis-garis, terus juga sudah kusam, ada beberapa berwarna keruh atau kekuningan gitu ya. Terus juga bahkan ada retak-retak yang cukup besar. Itu satu. Ya, yang kedua itu dari segi bau. Kalau seandainya dia sering berada di suhu yang tidak stabil, yang panas, pemanasan, itu pasti baunya akan ada bau plastik. Nah, dari segi rasa, ketika kita minum minumannya itu pasti ada rasa yang berbeda dan agak sedikit tercampur plastik, gitu. Saya pernah nih merasakan yang seperti ini. Jadi memang itu harus sangat hati-hati ya. Oke, ini juga menjadi catatan bagi kita ya. Harus dilihat dulu bentukannya, goresannya, kemudian juga baunya dan juga rasanya. Nah, ini juga kita ada Viti nih, Dok, ya, ada video nih yang berbagai jenis air minum yang mungkin bisa Anda temukan di kehidupan kita sehari-hari. Jenisnya juga seperti apa? Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Tubuh membutuhkan air yang bermanfaat untuk menjalankan fungsinya, seperti memproses pencernaan, menjaga keseimbangan elektrolit, dan mempertahankan suhu. Ada beberapa jenis air minum yang biasa dikonsumsi sehari-hari. Apa perbedaan di antara jenis minum tersebut? Berikut jenis air minum yang dapat dikonsumsi sehari-hari. Jenis pertama ialah air mineral. Air mineral ialah air layak minum yang berasal dari mata air pegunungan yang masih jernih dan mengandung mineral.
Air mineral mengandung berbagai mineral termasuk magnesium, belerang, dan kalsium. Ketiga mineral tersebut tidak dapat diproduksi oleh tubuh secara alami, sehingga hanya bisa mendapatkannya dari asupan makanan atau minuman. Jenis air ini juga sangat mudah diperoleh di pasaran dan tersedia dalam berbagai ukuran seperti dalam kemasan gelas, botol, dan galon. Air minum yang bisa dikonsumsi selanjutnya ialah air keran yang dimasak. Air keran yang direbus atau dimasak merupakan air minum yang paling mudah dan murah untuk didapatkan. Jenis air ini biasanya didapat dari air sumur atau air pump yang dialirkan ke rumah-rumah. Merebus air keran merupakan cara mengolah air minum yang banyak dilakukan orang Indonesia. Suhu yang tinggi bisa menghilangkan bakteri dan kuman penyebab penyakit pada air keran. Meski begitu, masyarakat perkotaan sudah jarang menggunakan air keran yang direbus sebagai air minum karena kualitasnya yang sudah tidak baik untuk dikonsumsi. Terakhir ialah air purifikasi. Air purifikasi atau purified water ialah air yang telah disaring atau diproses untuk menghilangkan kotoran, bahan kimia, dan zat pencemar lainnya. Biasanya proses purifikasi menggunakan air tanah atau air keran. Air purifikasi merupakan pilihan yang tepat jika sumber air di rumah Anda kotor atau terkontaminasi zat asing. Untuk memurnikan air, Anda perlu menggunakan alat pemurni air. Kekurangan air purifikasi ialah hilangnya kandungan mineral bermanfaat. Pasalnya, pemurni air akan menyaring habis kandungan alami dalam air keran atau air tanah. Kembali bersama kami pemirsa di Hidup Sehat, seperti yang sudah dijelaskan tadi di awal, kalau kita juga membuka konsultasi online secara gratis, dan kita juga sudah memiliki beberapa pertanyaan yang masuk di Instagram kami pemirsa. Kita akan melihat bersama-sama ini pertanyaan dari Rida 3578. Gimana cara mengetahui kalau galon air yang kita pakai sudah kadaluarsa? Kan kalau kita beli galonnya itu ditukar. Terus ada juga dari Aditya Ahmad 74. Kalau air galonnya dimasak ulang, apakah bakterinya bakal hilang, Dok? Terus ada pertanyaan terakhir dari Dani CK81, ciri galon air kadaluarsa seperti apa? Dan juga berapa tahun maksimal galon air dipakai? Ini gimana nih, Dokter Nabila? Jadi kan cirinya udah kelihatan ya, kalau misalnya dia ada warnanya udah memudar, berwarna kuning, terus ada gurat-gurat garis-garis yang udah rusak seperti itu berbahaya. Tapi yang paling penting lagi adalah kalau seandainya kita tidak bisa menghindari menggunakan galon isi ulang yang dipakai beberapa kali, ya memang yang terbaik adalah kita pakai galon yang sekali buang, ya, atau tadi pakai air purifier. Tapi kalaupun kita pakai yang isi ulang, pastikan depot isi ulangnya itu sudah mendapatkan izin dari BPOM dan puskesmas setempat. Jadi dipantau dan dimonitor gitu. Sehingga memang prosesnya itu sudah sesuai standar. Itu yang paling penting. Ya, jadi galon itu, pertanyaan yang berikutnya, itu apakah kalau dimasak ulang? Iya, tentunya. Apalagi jika yang imunitasnya rendah seperti bayi, balita, lansia, ya itu sebaiknya air apapun itu dimatangkan dulu sampai dengan suhu 100 derajat ya, matang baru diberikan kepada mereka semua ya. Dan kalau kita pakai rata-rata satu galon itu, dalam 1 bulan itu kita ganti air minum 3 kali, ya artinya yang bagus itu sebenarnya galon itu tidak dipakai lebih dari 1 tahun. Ya, karena dalam 1 tahun itu biasanya sudah sekitar 30-40 kali ganti galon ya. Jadi batas maksimalnya itu bisa umur galon itu adalah 1 tahun atau sudah 30-40 kali isi ulang. Saya rasa itu udah cukup maksimal untuk dipakai oleh masyarakat. Oke, tidak lebih dari 1 tahun. Kemudian juga tadi kalau yang imunitasnya rendah harus dimasak terlebih dahulu. Tetap dimasak karena tadi banyak kandungan bakteri itu ada Escherichia coli ya kan, terus juga Pseudomonas, jamur itu sangat membuat kita mencret dan lain sebagainya. Nah itu harus dimasak sampai suhu yang bagus. Oke, ini kita ada mitos dan juga fakta lainnya nih, Dok, seputar galon air ya. Ini kalau misalkan air dalam galon masih dapat terkontaminasi nih, Dok, jika wadahnya rusak terus juga disimpan di tempat panas ataupun terkena matahari secara langsung. Mitos atau fakta ini? Fakta, karena bisofenol A itu dia akan terpicu juga salah satunya dari pemanasan. Jadi suhu yang tinggi yang tidak disimpan secara benar, dan juga karena galonnya rusak dan sering dipakai. Itu bisofenol A. Dan kalau misalnya proses pencucian dari galon itu menggunakan sumber air bersih yang terkontaminasi dengan Escherichia coli, paling banyak tuh Escherichia coli, karena itu
bakteri yang sehari-hari ada di air, ya, dan itu ya penyebab tersering kita diare. Karena itu adalah bakteri normal yang ada di usus besar kita. Jadi ketika air terkontaminasi dengan, mohon maaf ya, misalnya tinja dan itu tidak bersih, apalagi dipakai untuk mencuci galon kita, nah itu pasti terkontaminasi E. coli. Tapi dok, sebetulnya bagaimana sih BPA ini kemudian juga dapat mempengaruhi merusak sistem hormon juga, terus kemudian juga metabolisme glukosa. Nah ini gimana nih dok? Ya, jadi dari galon tersebut yang dia ada pemanasan, yang dia sering dipakai, yang dia rusak kena gores-gores atau apapun itu, akhirnya BPA itu melebur ke air, ya masuk, terinfiltrasi lah bahasanya ke air. Air itu kita minum dan dalam jumlah yang cukup banyak, ya itu yang akan bisa menyebabkan masukan tentunya ke pembuluh darah kita. Nah itu akan merusak sistem kesehatan tubuh kita, baik itu secara akut, mual, muntah dan lain sebagainya, sampai dengan kronik yang tadi gangguan mulai dari penyakit jantung ataupun darah tinggi, penyakit hormon dan juga kesuburan. Artinya ini tubuh kita tidak bisa mencerna BPA itu sendiri ya dok, kalau gitu ya? Tidak boleh ada dalam kadar yang lebih tinggi dari kadar normal, dan kadar normalnya itu yang dalam tubuh kita itu harusnya sangat kecil sekali. Oke, dari BPA tersebut ya dok ya. Betul. Ini mungkin dok, ini boleh nih sedikit tips dan triknya, dan juga bagaimana nih dok agar kita juga terhindar dari BPA yang tadi, kemudian juga dapat memilih galon yang memang sehat dapat dikonsumsi bagi kita. Ya, tentunya yang paling pertama kalau bisa kita menggunakan galon yang sekali pakai, ya. Dan kalau misalnya berkali pakai, pastikan tentunya kita beli dari sumber yang terpercaya, ya, dan juga SOP-nya jelas, ya. Tapi kalau bisa sekali pakai saja, karena memang kita hanya bisa memantau dari galon itu sehat atau enggak. Kalau tidak yakin, sebaiknya jangan dikonsumsi, apalagi sudah ada masalah terkait dengan yang dilihat, terus yang dicium gitu ya, ada bau-bau plastik dan sebagainya, dan juga yang dirasakan ada yang aneh, itu jangan, dan sebaiknya dilaporkan, ya, agar regulator terkait juga bisa menindak dan bisa melakukan investigasi. Wah, ini luar biasa sekali informasinya ya dok ya. Artinya ini tidak boleh lebih dari 1 tahun tadi, terus kemudian juga kalau yang imunitasnya rendah itu harus dimasak terlebih dahulu. Tetap dimasak. Oke dokter, terima kasih banyak sudah berbincang bersama dengan kami di Hidup Sehat. Dan juga tentunya pemirsa, informasi tadi juga sekaligus menutup jumpa kita di Hidup Sehat. Saya Rana Mezia, mewakili segenap kru yang bertugas, izin pamit undur diri. Terima kasih. Indonesia Hidup Sehat.